Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi kali ini kita kembali memuji dan mengagungkan Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, yang menjadikan keimanan dan ketaatan kepadanya sebagai suatu kelezatan di dalam hati kita. Tentunya kembali kita mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya ini jauh lebih indah, jauh lebih berharga bagi seorang hamba daripada dunia dan seisinya. Karena hakikat kebahagiaan seorang hamba ketika ia mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu merasakan kelezatan beribadah kepadanya. Karena kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa didapatkan dengan jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, kemewahan dunia dan seluruh isinya. Itu tidak bisa menjadikan suatu kebahagiaan seorang hamba. Akan tetapi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Zat pemilik kebahagiaan, itu adalah sumber kebahagiaan itu sendiri. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah kita kembali mengkajikan dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang digelar dengan Abu Hafsin, bapaknya Hafsah, dan biasa juga digelar dengan Al-Faruq. Jadi Umar digelar Al-Faruq, orang yang memiliki pembeda, karena di antara kelebihan dan keutamaan Umar bin Khattab, dia mampu membedakan yang hak dan yang batil. Maka dari itu cahaya Islam mudah masuk ke dalam jiwanya. Yang awalnya dia yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah datang yang hak, dia menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia adalah seorang pemberani. Tidak ada yang dia takuti di muka bumi, dan tidak ada yang dia takuti dari kalangan para jin. Maka dari itu terjadi ketika para sahabat masuk ke dalam Islam, semuanya disiksa. Coba kita melihat Bilal, bagaimana dia disiksa di bawah terik panas matahari karena mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia disiksa di terik panas matahari, dibuka bajunya di terik panas matahari, kemudian dia ditindiskan batu besar. Karena rasa hibahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, akhirnya Bilal bin Rabah, seorang muwazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi semua kalangan kaum muslimin pada saat Islam datang, semuanya masuk ke dalam Islam secara sembunyi-sembunyi. Dia bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia bersegera berusaha agar tidak ada dari pemuka-pemuka Quraisy mengetahuinya. Kenapa? Karena kalau pemuka Quraisy mengetahuinya, khususnya Abu Hakam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia disiksa. Seperti Abu Lahab, dia akan membelanjakan hartanya dan menyuruh orang mencambuk bagi siapa dari kalangan para budak yang masuk ke dalam Islam. Maka dari itu kita melihat dari Yasir ini salah satu budak yang masuk ke dalam Islam, akhirnya dia ditanam yang kelihatan hanya kepalanya. Ibunya ketika masuk Islam ditusuk bagian kemaluannya dan tembus sampai ke mulutnya. Bapaknya yang masuk ke dalam Islam, kedua tangannya dan kakinya diikat di 4 kuda. Bayangkan, kuda satu mengikat tangannya yang satu, kuda yang satu mengikat tangannya lagi yang satu, kakinya diikat di antara kedua belah pihak, kemudian dicambuk ke 4 kuda itu yang akhirnya terbelah. Disebabkan karena dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia memiliki mengatakan, ketika dia masuk Islam, setelah bersyahadat di hadapan Nabi, ya Rasulullah, bukankah agama ini adalah agama yang hak?
bukankah engkau adalah utusan yang hak? Kata Rasulullah, na'am, iya. Akhirnya Umar bin Khattab ketika keluar dari rumah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi ini berdakwah di salah satu rumah yang dimana dia bersembunyi, bukan di rumahnya. Karena kenapa? Ketika didapat dari kalangan kaum muslimin maka disiksa. Maka Nabi tidak ada rasa tega kepada kaum muslimin, khususnya dari kalangan orang-orang miskin dan budak ketika disiksa. Akhirnya Umar keluar di Ka'bah dan naik di tangga Ka'bah mengatakan, qad aslamtu, saya telah berislam. Bahkan dia mengetuk dari pemuka-pemuka kafir Quraisy bahwa dia mengabarkan dia Islam. Begitu pula ketika hijrah, pada saat kaum muslimin disiksa semakin keras siksaannya, kaum muslimin akhirnya berhijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Terjadi 2 kali pengiriman. Kenapa? Karena mereka tidak bisa sholat di Mekah. Mereka tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Keluarga mereka diboikot. Bahkan mereka tidak boleh saling mengawini. Bahkan mereka tidak boleh saling belanja, saling jual beli. Itulah siksaan ketika kaum muslimin di awal-awal Islam. Alhamdulillah di hari ini kita menjalankan Islam dengan penuh kelapangan dada. Ini adalah kenikmatan keamanan dan kenikmatan berada di atas ketaatan di dalam Islam. Kalau orang-orang dulu disiksa, bahkan dibunuh, hartanya dirampas, wanita-wanitanya diperbudak disebabkan karena ingin mengamalkan Islam. Maka dari itu pada saat itu Umar bin Khattab ketika hijrah, semua orang berhijrah dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan Rasulullah juga bersembunyi ketika hijrah bersama Abu Bakar, tapi Umar bin Khattab tidak. Ketika ingin berhijrah, beliau sholat di depan Ka'bah 2 rakaat, kemudian mengatakan, barang siapa yang ingin yatim anaknya, menjanda istrinya, maka palanglah saya akan lewat di sini ke Madinah. Dan beliau membawa pedangnya. Artinya tidak ada yang mampu menghalangi Umar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar ketika ingin berhijrah, di antara kemuliaan, keutamaan Umar, dia adalah seorang pemberani di atas hak, menolong agama Allah, menolong nabinya dengan jiwa dan hartanya. Dan dia adalah pemberani, karena kita sudah jelaskan, Umar ini orangnya tinggi besar, putih, walaupun di masa paceklik nanti kita akan jelaskan, dia sampai kekuningan dan kehitaman wajahnya disebabkan terlalu banyak makan minyak. Karena pada saat itu di masa kaum muslimin terjadi paceklik, insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Yang pertama untuk kita bisa mengambil pelajaran di kali ini adalah ketika Umar mendapatkan yang hak, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, beliau menggenggamnya. Kemudian beliau bersikeras di dalamnya, dan di sini memberikan faedah kepada kita bahwasanya kekerasan, ketegasan bagi seorang hamba hendaknya di atas yang hak, dan hendaknya seseorang tegas, keras dalam meninggalkan yang batil, dan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Umar bin Khattab ketika awal Islam, beliau tidak mentakuti siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya seorang hamba bersifat sebagaimana sifat ini. Dia tidak takut yauman, tidak takut kepada siapapun, celaan para pencela, hinaan para penghina. Hendaknya seseorang hamba hanya takut kepada Allah, hanya mencari ridha Allah, di atas jalan Allah, mati di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.